dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia yang satu dan manusia yang lain akan selalu saling membutuhkan. Memang pada hal-hal tertentu seseorang bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Tetapi sebagian besar perkara hidup manusia akan selalu berhubungan dengan orang lain. Kehadiran orang lain di sekitar kita tentu banyak manfaat, baik sebagai suami, istri, anak-anak, tetangga, ataupun kelompok dalam satu bidang kerja, bahkan mungkin dalam tugas pelayanan. Kita semua adalah mitra kerja, apalagi mengembangkan pelayanan yang sudah dipercayakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melalui pengantar kita tadi, Matius mulai dengan kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Melalui bacaan ini adalah bahwa Yesus memakai orang-orang dan menempatkan mereka sebagai rekan kerja, rekan pelayanan. Yang dipanggil Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di sini jelas menggambarkan Yesus tidak memilih untuk melakukan pelayanannya sendiri, melainkan ia memberi ruang dan tempat untuk orang lain. Dalam hal ini murid-murid juga mengambil bagian dan terlibat dalam pelayanan Yesus. Itu berarti mau dikatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa Yesus sebagai anak Allah saja membutuhkan orang lain dalam pelayanan. Kita mengingat lagi dalam perjanjian lama, Yitro yang merupakan mertua dari Musa, ia katakan kepada Musa, tidak baik kalau pekerjaan ini dilakukan oleh sendiri saja. Kamu harus membutuhkan orang-orang lain. Itu berarti mau dikatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, apapun kita, kemampuan kita, kepintaran kita yang kita miliki, pastilah kita membutuhkan orang lain. Sehingga setiap pekerjaan maupun pelayanan kita mampu melakukannya dengan baik. Catatan yang sangat penting lewat pembacaan kita di saat ini juga, pilihan dan panggilan Yesus kepada murid-murid. Bukan kepada orang-orang terpandang, bukan kepada orang-orang pintar, atau bukan kepada orang-orang kaya, melainkan pilihan dan panggilan Yesus ini untuk orang-orang kecil dan sederhana. Mereka ini hanya pekerja sebagai nelayan atau penjala ikan, dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Ini merupakan hak bebas Tuhan untuk memanggil setiap orang. Tuhan mengenal setiap isi hati. Pekerja pada zaman itu tidak dihitung dalam kehidupan setara masyarakat. Disinilah tersimpan maksud Tuhan yang besar bahwa kerajaan sorga, bahkan kehadiran Yesus adalah untuk kaum yang lemah, yang kecil, dan terpinggirkan. Selain itu maksud Tuhan memanggil para nelayan atau penjala ikan, karena Tuhan tahu bahwa setiap hari mereka setia, tekun dalam pekerjaan mereka. Mereka sudah dibiasakan untuk diperhadapkan dengan gelombang-gelombang laut yang besar. Dan Yesus tahu ketika memanggil mereka, mereka juga mampu dan setia diperhadapkan dengan gelombang-gelombang pelayanan.
dalam kehidupan mereka. Dan mereka mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, catatan penting lainnya lewat kisah panggilan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama ini adalah bahwa mereka semua merespons panggilan Yesus dengan setia, mengikuti panggilan Tuhan. Setelah mendengar suara Yesus memanggil, "Mari ikutlah aku." Dengan senang hati, dengan segenap tanpa ada bantahan, tanpa ada alasan, mereka meninggalkan segala pekerjaan mereka, orang tua mereka, dan mengikuti Yesus dengan setia dan patut. Itulah yang diharapkan Yesus kepada Bapak Ibu dan saya sebagai murid-murid Tuhan. Untuk melakukan setiap panggilannya tanpa ada alasan, tanpa berpikir satu ini dan satu itu. Pergi dan melakukan tugas dan panggilan kita. Itu yang lain dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Lewat pembacaan kita di hari ini yang kedua, mengisahkan Yesus mengajar sekaligus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Menarik bahwa Yesus tampil sebagai sosok pribadi yang bukan hanya memberikan teori, tetapi juga sekaligus ikut dalam perbuatan baiknya. Bahwa lewat pembacaan firman Tuhan ini ada kuasa Allah dalam setiap ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Sekaligus juga terdapat juga kuasa Allah dalam setiap perbuatan tindakannya. Bacaan kedua ini memberikan pesan menarik bahwa kehadiran Yesus mengajar, bahkan juga menyembuhkan setiap penyakit. Orang-orang yang hadir pada saat itu bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya melihat kuasa Tuhan, melainkan merasakan akan kuasa dan kehendak Tuhan pada saat itu. Yesus datang memberikan dampak positif yang membawa kelegaan kepada setiap orang yang datang pada saat itu. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang sakit dapat disembuhkan. Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan untuk penggenapan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini ada beberapa hal, catatan penting yang dapat kita bawa pulang dan renungkan bersama dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan pelayanan kita. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan jemaat ini, kita semua memiliki peranan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi semua itu kita lakukan dengan satu tujuan, yakni melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita lakukan tugas pelayanan ini sendiri. Seumpama seperti seorang pedagang kaki lima, seorang tukang bakso yang mendorong gerobaknya sendiri, siapkan bahan-bahan sendiri, saji sendiri, bahkan juga mencuci mangkok sendiri. Tuhan Yesus tahu dalam tugas pemberitaan Injil kita membutuhkan murid-murid, kita juga membutuhkan orang lain. Demikian juga dengan kita semua. Ada untuk saling menopang, saling melengkapi dalam tugas pelayanan ini. Persekutuan jemaat kita ini baik atau tidak baik, maju, berkembang atau tidak berkembang, tergantung pada kita semua. Mari kita saling menopang dan saling melengkapi, mendukung untuk perkembangan pelayanan kita di dalam jemaat ini. Kita ini supaya semakin baik untuk waktu ke waktu dan generasi ke generasi. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Poin yang kedua yaitu, kalau Tuhan memilih dan memanggil Bapak Ibu dan saya
untuk terlibat mengembangkan tugas pelayanan, perbiasakan supaya jangan terlalu banyak berbuat alasan. Jangan terlalu banyak mengeluh. Diam, lakukan tugas dengan setia saja, itu sudah cukup. Buatlah komitmen dalam prinsip dalam diri bahwa setiap mendengar suara panggilan Tuhan itu, mari ikutlah Dia. Setia mengikuti Dia, sebab jalannya itu adalah jalan keselamatan. Ada syair lagu dalam Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Siapakah di antara kita yang tidak mau ikut panggilan Tuhan dan setia di jalan Tuhan? Ingat, para murid sudah menunjukkan teladan baik bagi kita, Bapak, Ibu, dan saya. Pulanglah, renungkanlah dan lakukanlah firman Tuhan, dan jadilah teladan bagi setiap orang. Dan yang ketiga, berserulah untuk berusahalah menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang berbicara sejalan dengan perbuatan kita. Jangan bicara lain lalu bikin lain teori yang manis, tampil perbuatan nyata tidak ada sama sekali. Jadikanlah diri kita hadir di mana saja kita berada, membawa kelegaan dan kesejukan bagi orang lain di sekitar kita, lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, bahkan juga lewat sikap kita. Dengan demikian terangmu bercahaya di depan orang lain supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan kita di hari ini memampukan kita sebagai murid-murid Tuhan untuk melakukan setiap panggilan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan kita, dengan penuh setia tanpa ada keluhan dan alasan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.